Jairo Riedewald tunda kedatangan ke Indonesia. Ternyata ini alasannya yang bikin kamu tersenyum. Wah, prediksi susunan pemain timnas Indonesia versus Irak siap-siap untuk laga seru di GBK. Nathan Chu Aon terkejut. Fans timnas Indonesia bikin gegar budaya di hotel. Baca pengalamannya yang seru. Di luar dugaan, pelatih Ipswich Town Senang Elkan Bagot tolak timnas Indonesia. Ini alasan mengejutkannya. Marcelino Ferdinand ungkap rahasia masalah komunikasi timnas Indonesia yang mengejutkan. Siap-siap seru di laga berikutnya. Erick Thohir ungkap strategi seru. Liga Indonesia siap jadi yang terbaik di Asia Tenggara. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Jairo Riedewald tunda kedatangan ke Indonesia. Ternyata ini alasannya yang bikin kamu tersenyum. Jairo Riedewald menunda kedatangannya ke Indonesia dalam waktu dekat dan ada alasan seru di balik penundaan ini. Pengamat sepak bola ternama Roni Pangemanan yang akrab disapa Bung Ropan memberikan penjelasan mengapa gelandang 27 tahun ini belum bisa menginjakkan kaki di tanah air. Ternyata PSSI sedang super sibuk dengan proses naturalisasi dua pemain hebat Calvin Verdonk dan Jens Raven. Kabar gembira, proses naturalisasi Calvin dan Jens sudah mendapatkan lampu hijau dari DPR dan kini tinggal menunggu keputusan Presiden (Kepres). Jika Kepres keluar hari ini, Calvin Verdonk bisa langsung disumpah sebagai warga negara Indonesia (WNI) malam ini juga. Bayangkan betapa serunya jika fullback kiri NEC Nijmegen ini bisa langsung berlaga bersama timnas Indonesia melawan Filipina pada 11 Juni 2024. Jairo Riedewald menunda kedatangannya hingga akhir bulan Mei 2024. Tapi tenang saja, dia akan segera datang, kata Bung Ropan penuh semangat dalam sebuah wawancara di channel YouTube-nya. Bung Ropan juga mengonfirmasi hal ini langsung kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Ternyata PSSI sedang super sibuk mengurus naturalisasi Calvin Verdonk, Jens Raven, dan penjaga gawang Maarten Paes yang masih dalam proses dicas. Namun ini bukan berarti PSSI tidak tertarik kepada Jairo Riedewald. Malah sebaliknya, Bung Ropan memastikan bahwa Jairo Riedewald tetap menjadi target utama PSSI, terutama jika timnas Indonesia berhasil melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas hanya perlu satu kemenangan lagi dari dua pertandingan sisa melawan Irak 6 Juni dan Filipina 11 Juni untuk lolos ke babak berikutnya. Walaupun Jairo tidak datang bulan ini, dia tetap dalam radar PSSI. Dia adalah salah satu pemain yang terus dipantau, hanya saja pertemuannya harus ditunda, tegas Bung Ropan yang pernah menjabat sebagai manajer Persija Jakarta. Jika Indonesia lolos ke babak ketiga, Jairo mungkin akan lebih siap dan matang bersama PSSI, tambahnya penuh antusias. Jadi, tunggu apa lagi? Bersiaplah menyambut Jairo Riedewald yang akan segera datang dan membawa semangat baru untuk timnas Indonesia. Wah, prediksi susunan pemain timnas Indonesia versus Irak siap-siap untuk laga seru di GBK. Berikut adalah prediksi susunan pemain timnas Indonesia yang akan menghadapi Irak dalam pertandingan mendebarkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis. Ini adalah laga keempat grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang sangat dinantikan. Sebagai persiapan, timnas Indonesia telah menjalani laga uji coba melawan Tanzania pada tanggal 2 Juni lalu. Meskipun pertandingan itu berakhir imbang 0-0, tim asuhan Shin Tae-yong menunjukkan semangat juang yang tinggi. Pada pertandingan tersebut, Hernando Ari dipercaya menjaga gawang. Trio pertahanan Indonesia diisi oleh Jordi Amat, Rizky Ridho, dan Sandy Walsh. Sementara itu Asnawi Mangkualam dan Sahaina Patinama berperan sebagai bek sayap kanan dan kiri. Lini tengah diperkuat oleh Ivar Jenner, Tom Haye, dan Marcelino Ferdinand dengan Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk menjadi ujung tombak serangan.
Untuk menghadapi Irak, Shin Tae-yong diperkirakan akan melakukan beberapa perubahan kecil dengan memasukkan amunisi baru yang siap tempur. Salah satunya adalah Jay Itzes yang baru saja membantu Venezia FC promosi ke Serie A. Berikut prediksi susunan pemain timnas Indonesia versus Irak. Penjaga gawang Hernando Ari diharapkan kembali berdiri kokoh di bawah Mistar. Lini pertahanan Justin Hubner, Rizky Ridho, dan Jay Itzes berpotensi menjadi tembok kokoh di lini belakang. Asnawi Mangkualam akan tetap di posisi bek sayap kanan, sementara Pratama Arhan mengambil alih posisi bek sayap kiri. Lini tengah Ivar Jenner dan Tom Haye kemungkinan besar akan menjadi gelandang bertahan. Marcelino Ferdinand dan Ragnar Oratmangoen akan kembali menjadi motor serangan tim. Lini depan Rafael Struijk akan tetap menjadi andalan sebagai ujung tombak serangan timnas Indonesia. Dengan susunan pemain yang solid dan strategi yang matang dari pelatih Shin Tae-yong, timnas Indonesia siap memberikan perlawanan sengit dan membawa kebanggaan bagi seluruh pendukung di tanah air. Mari kita dukung bersama-sama dan saksikan bagaimana Garuda terbang tinggi melawan Irak di GBK. Nathan Chu Aon terkejut. Fans timnas Indonesia bikin gegar budaya di hotel. Baca pengalamannya yang seru. Pemain timnas Indonesia Nathan Chu Aon mengalami momen yang tak terlupakan saat pertama kali melihat antusiasme para penggemar timnas Indonesia yang datang ke hotel tempat tim menginap. Pengalaman ini memberikan Nathan sedikit gegar budaya atau culture shock yang penuh kejutan dan kebahagiaan. Dalam sebuah wawancara seru di YouTube Freeport Indonesia, Nathan berbagi cerita tentang betapa terkejutnya dia dengan besarnya dukungan penggemar di Indonesia dibandingkan di Belanda. Gak begitu terkejut, ujarnya, tapi ketika tiba di hotel dan melihat begitu banyak penggemar, saya merasa terkejut. Lebih besar daripada di Belanda. Nathan yang bermain untuk Swansea City juga membicarakan momen-momen terbaiknya bersama timnas Indonesia. Ia mengenang dengan bahagia saat bermain di Piala Asia U23 dan debutnya bersama tim senior di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pastinya bulan lalu saat U23 berhasil di Piala Asia U23, katanya. Meskipun kami tidak lolos ke Olimpiade, apa yang kami capai sudah sangat baik. Dan pertama kali main di GBK sangat menyenangkan. Meskipun awalnya terkejut dengan banyaknya penggemar yang datang ke hotel, Nathan juga merasakan betapa menyenangkannya dukungan yang diberikan oleh para supporter. Pertama kali datang ke stadion sungguh menyenangkan, ujar Nathan dengan senyum lebar. Kamu bisa melihat semua penggemar dan dukungannya. Sungguh luar biasa, sungguh menyenangkan. Namun antusiasme yang besar ini juga memiliki sisi lain. Banyaknya penggemar yang datang ke hotel kadang bisa mengganggu privasi dan kenyamanan para pemain. Oleh karena itu, PSSI telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan keamanan dengan pengamanan ketat di hotel. Pengamanan sudah kami buat SOP, terutama di hotel, kata Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI. Pengamanan dilakukan sangat ketat, kami bekerja sama dengan pihak hotel dan kepolisian. Dengan segala kehebohan dan kegembiraan ini, Nathan Chu Aon kini semakin menikmati pengalamannya bersama timnas Indonesia dan dukungan luar biasa dari para penggemar. Pengalaman ini tidak hanya menjadi momen tak terlupakan, tetapi juga membuatnya merasa bangga bisa bermain untuk negara yang sangat mencintai sepak bola. Di luar dugaan, pelatih Ipswich Town senang Elkan Bagot tolak timnas Indonesia. Ini alasan mengejutkannya. Pelatih Ipswich Town, Kieran Kenah, dengan penuh semangat mengungkapkan rasa senangnya jika Elkan Bagot tidak bergabung dengan timnas Indonesia. Hal ini memberikan kesempatan bagi Bagot untuk lebih fokus pada klub dan menikmati liburan yang menyegarkan. Nama Elkan Bagot memang sedang ramai dibicarakan oleh para pecinta sepak bola tanah air. Ketidakhadirannya dalam skuad timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak dan Filipina menjadi topik hangat. Di tengah spekulasi ini, Elkan justru terlihat menikmati liburan di New York bersama kekasihnya. Ada banyak rumor yang beredar bahwa pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong,
Merasa kesal dengan Elkan karena tidak merespons panggilan tim nasional saat playoff Olimpiade melawan Guinea pada awal Mei lalu. Namun di tengah kabar tersebut, Kieran Mchkena justru merasa senang karena pemain-pemainnya bisa tetap fokus pada klub. Mchkena menjelaskan bahwa Ipswich Town tidak memiliki banyak pemain, sehingga ketika pemain seperti Elkan Bagot tidak dipanggil ke tim nasional, mereka bisa lebih fokus mengisi energi dan kembali dalam kondisi prima saat pramusim. Pramusim akan menjadi sangat penting. Kami memiliki pramusim yang sangat menarik dan para pemain akan mendapatkan istirahat yang baik saat mereka kembali, ujar Mchkena penuh antusias. Dikutip dari East Anglian Daily Times, Selasa 4/6/2024. Menurut Mchkena, waktu istirahat ini sangat berharga karena Ipswich Town tidak memiliki banyak pemain yang dipanggil untuk kompetisi internasional seperti Euro atau Copa America. Dengan demikian, waktu libur ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Kami memiliki perjalanan ke Austria yang dinanti-nantikan dan kami akan menjalani beberapa pertandingan persahabatan yang baik, tambahnya. Bagi Elkan Bagot, panggilan ke Timnas Indonesia berarti harus berada di Indonesia setidaknya selama 2 pekan, dari 28 Mei hingga 11 Juni 2024. Setelah itu, ia masih membutuhkan waktu untuk kembali fit 100% setelah perjalanan panjang. Oleh karena itu, tidak dipanggil ke Timnas menjadi momen yang tepat bagi Elkan untuk berlibur dan mengisi energi. Meski begitu, ketidakhadiran Elkan Bagot di Timnas Indonesia tentu disayangkan. Indonesia sangat membutuhkan tenaganya untuk bisa mengalahkan Irak dan Filipina pada laga nanti. Harapannya masalah antara Shin Tae-yong, PSSI, dan Elkan Bagot dapat segera diselesaikan agar semuanya bisa kembali fokus pada prestasi yang gemilang. Dengan semangat dan antusiasme yang tinggi, mari kita dukung Timnas Indonesia dan semoga persiapan mereka berjalan lancar. Marcelino Ferdinand ungkap rahasia masalah komunikasi Timnas Indonesia yang mengejutkan. Siap-siap seru di laga berikutnya. Marcelino Ferdinand, bintang muda Timnas Indonesia, membagikan cerita menarik tentang masalah komunikasi yang dialami tim saat melawan Tanzania. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Madia, Jakarta, pada Minggu 2 Juni itu berakhir dengan skor imbang 0-0, membuat para penggemar penasaran apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Shin Tae-yong, pelatih Timnas Indonesia, sudah sempat menyinggung isu komunikasi sebagai salah satu penyebab gagalnya tim mengalahkan Tanzania. Saya akan mengevaluasi performa para pemain di laga tadi, termasuk soal sentuhan bola yang kurang dan komunikasi juga, kata Shin Tae-yong penuh semangat. Marcelino Ferdinand dalam wawancara seru mengungkapkan penyebab masalah komunikasi ini. Menurutnya, perbedaan latar belakang pemain menjadi salah satu faktor utama. Pemain ada yang baru beres liganya, ada yang stop lama karena musim selesai. Kami sebenarnya tidak banyak berubah di tim, tapi soal komunikasi antar pemain sedang kami coba benahi, jelas Marcelino dengan penuh optimisme. Setiap pemain pasti beda-beda karena dari klub beda-beda, apalagi di klub dan timnas juga berbeda, tambahnya. Meski begitu, Marcelino sangat yakin masalah ini bisa segera diatasi. Timnas Indonesia harus segera bersiap untuk laga penting melawan Irak pada 6 Juni 2024, diikuti dengan pertandingan melawan Filipina pada 11 Juni 2024. Dua laga ini sangat krusial, di mana skuad Garuda hanya membutuhkan 1 kemenangan untuk memastikan lolos ke babak selanjutnya di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Marcelino Ferdinand menunjukkan semangat tinggi dan keyakinan bahwa timnya bisa meraih kemenangan di 2 laga tersebut. Kita siap lawan Irak dan Filipina. Kita tidak lihat apapun, kita harus menangi semua laga sisa. Kondisi pemain saya tegaskan siap untuk menghadapi laga selanjutnya, katanya dengan penuh semangat. Dengan persiapan matang dan semangat juang yang tinggi, Timnas Indonesia siap memberikan penampilan terbaik dan mengatasi tantangan di depan mata. Mari kita dukung bersama-sama dan saksikan aksi seru Marcelino dan kawan-kawan di lapangan. Erick Thohir ungkap strategi seru. Liga Indonesia siap jadi yang terbaik di Asia Tenggara.
Erick Thohir, Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, dengan penuh semangat memastikan bahwa PSSI akan terus mendorong peningkatan kualitas Liga Indonesia untuk menjadi yang terbaik di Asia Tenggara. Dalam sebuah unggahan seru di akun Instagram pribadinya, Erick Thohir, Erick menegaskan komitmen ini dan membagikan rencana-rencana menarik ke depannya. Kami belum bisa berpuas diri karena ranking Liga Indonesia masih berada di peringkat ke-28 di level Asia. Bahkan di Asia Tenggara kita berada di peringkat ke-6 tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, dan Singapura, ujar Erick dengan penuh optimisme dikutip dari Jakarta, Selasa. Erick menyampaikan bahwa musim kompetisi Liga 1 Indonesia musim ini telah selesai dan mengucapkan terima kasih kepada semua tim serta individu yang berkompetisi dan meraih prestasi. Namun, ini bukan akhir dari perjalanan. PSSI bertekad untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan Liga agar dapat menjadi yang terbaik di Asia Tenggara. PSSI menargetkan pada pengelola Liga agar Liga Indonesia bisa menjadi Liga terbaik di Asia Tenggara dan masuk jajaran 15 besar di Asia, ujarnya penuh harapan. Erick juga menyoroti pentingnya penyelenggaraan Liga yang bersih dari praktik kecurangan seperti pengaturan skor. PSSI berkomitmen mendorong transformasi PT Liga Indonesia baru untuk melakukan terobosan dan perbaikan agar Liga Indonesia semakin kompetitif, sehingga dapat melahirkan klub-klub kuat yang mampu bersaing di tingkat Asia Tenggara dan Asia. Tak hanya fokus pada kompetisi, Erick juga menekankan pentingnya keselamatan dan kenyamanan para supporter. PSSI meminta PT LIB dan klub memastikan setiap pertandingan berlangsung aman sehingga para supporter dapat pulang dengan selamat. Pelaksanaan setiap pertandingan harus memberikan rasa aman untuk masyarakat sekitar, ujarnya dengan penuh semangat. Dengan langkah-langkah progresif ini, Erick Thohir dan PSSI siap membawa Liga Indonesia ke level yang lebih tinggi, menciptakan kompetisi yang semakin seru, aman, dan berkualitas tinggi. Mari kita dukung bersama transformasi ini dan saksikan bagaimana Liga Indonesia menjadi yang terbaik di Asia Tenggara. Nadeo Argawinata terlupakan. Drama di bench ungkap Shin Tae-yong abaikan kiper senior timnas. Drama di bangku cadangan Nadeo Argawinata dan realita pahit di timnas Indonesia. Dalam laga persahabatan yang digelar di Stadion Madia, Jakarta, Nadeo Argawinata merasakan pahitnya mendekam di bangku cadangan. Pertandingan yang berakhir 0-0 melawan Tanzania itu menjadi saksi bisu bahwa kiper senior ini seolah tak lagi menjadi bagian dari rencana Shin Tae-yong. Timnas Indonesia membawa 23 pemain untuk menghadapi Tanzania, namun hanya satu pemain yang tidak mendapatkan kesempatan bermain selama 90 menit penuh, Nadeo Argawinata. Di tengah aksi bergantian dua kiper muda, Hernando Ari dan Adi Satrio, yang tampil gemilang mementahkan peluang-peluang lawan, Nadeo harus rela menyaksikan dari bangku cadangan. Hernando Ari dipercaya menjaga gawang di babak pertama, sementara Adi Satrio mengambil alih di babak kedua. Kedua kiper muda ini menunjukkan performa cemerlang, termasuk dalam situasi 1 lawan 1. Sementara itu Nadeo yang dipanggil paling belakangan tak sekalipun meninggalkan bangku cadangan mempertegas statusnya sebagai kiper ketiga dalam skuad Garuda. Kondisi ini bisa lebih parah jika Maarten Paes, kiper WNI yang bermain di FC Dallas, sudah bisa dipanggil. Kualitas Paes yang tak diragukan lagi di atas rata-rata kiper Liga 1 menjadikannya pilihan utama Shin Tae-yong jika tersedia. Awalnya, Shin hanya memanggil Hernando dan Adi dalam pemusatan latihan menunggu kejelasan status Paes. Ketika kasus Paes dicas belum menemui titik terang, barulah Nadeo dipanggil mengulang kisah di Piala Asia 2023 ketika dia hanya dipanggil jika ada kekurangan pemain. Dalam wawancara dengan Bolasport.com, Nadeo pernah ditanya tentang peluangnya tampil melawan Vietnam saat Hernando cedera pada Maret lalu. Jawabannya penuh harap namun realistis, saya nggak fokus untuk siapa yang bermain melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia. Karena kita tahu sendiri kiper utama tim nasional sedang mengalami cedera, berarti siapapun yang turun besok melawan Vietnam pasti yang terbaik menurut pelatih. Beberapa hari setelah pernyataan itu, Shin Tae-yong memutuskan untuk mempromosikan Adi Satrio sebagai kiper nomor 2 setelah Hernando.
Adi bermain di laga pertama di Jakarta dan Hernando kembali sebagai kiper utama di Hanoi. Dengan usia yang kini 27 tahun, sulit untuk tidak menyimpulkan bahwa Shin Tae-yong lebih memilih menatap masa depan dengan memprioritaskan Hernando dan Adi yang baru berumur 22 tahun. Apalagi jika Paes sudah bisa bergabung, Nadeo mungkin akan tergeser lebih jauh menjadi kiper keempat dan bahkan tidak akan masuk dalam skuad pertandingan jika masih dipanggil. Kisah ini tidak hanya tentang posisi di lapangan, tapi juga tentang harapan dan realita yang harus dihadapi seorang pemain sepak bola. Nadeo Argawinata dengan segala pengalamannya, kini harus menerima kenyataan pahit ini dan mencari cara untuk tetap relevan di dunia sepak bola yang selalu dinamis. Seru! Pemain keturunan Calvin Verdonk hampir siap bela timnas Indonesia tunda lawan Irak, fokus Filipina. Kabar bahagia untuk timnas Indonesia, Calvin Verdonk hampir siap bergabung. Kabar menggembirakan datang dari timnas Indonesia menjelang pertandingan penting melawan Irak di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Kamis (6 Juni 2024) mungkin harus menunggu kehadiran Calvin Verdonk sedikit lebih lama. Pasalnya, pemain keturunan ini belum bisa masuk skuad untuk laga tersebut, namun tetap ada kabar baik untuk laga berikutnya. Pelatih Shin Tae-yong awalnya hanya memanggil 22 pemain untuk pemusatan latihan di Jakarta mulai 27 Mei 2024. Ia menyisakan 2 slot tambahan untuk pemain baru yang akan bergabung. Sayangnya, Yance Sayuri mengalami cedera, memaksa Shin Tae-yong untuk melakukan perubahan cepat dengan memanggil Malik Rizaldi, Nadeo Argawinata, dan Calvin Verdonk. Malik Rizaldi datang untuk menggantikan Yance Sayuri, sementara Nadeo Argawinata dipanggil karena hanya ada 2 kiper dalam tim, yakni Hernando Ari dan Adi Satrio. Yang paling menarik adalah kehadiran Calvin Verdonk yang tiba-tiba bergabung berlatih dengan timnas pada Jumat (31 Mei 2024). Calvin Verdonk yang proses naturalisasinya masih berlangsung belum bisa bermain saat Indonesia beruji coba melawan Tanzania pada Minggu (2 Juni 2024). 1 hari setelah pertandingan itu, Verdonk dipanggil ke DPR RI untuk mengesahkan proses naturalisasinya. PSSI bekerja keras menyelesaikan administrasi agar Verdonk bisa bermain melawan Irak. Namun dengan waktu yang sangat terbatas, besar kemungkinan Verdonk baru bisa bermain melawan Filipina. Sumarji, manajer timnas Indonesia, menyatakan bahwa Calvin Verdonk masih berlatih bersama tim di Jakarta. Verdonk tetap dipersiapkan untuk laga melawan Filipina pada Selasa (11 Juni 2024), pertandingan terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Calvin Verdonk masih bersama kami, kata Sumarji kepada bolasport.com Selasa (4 Juni 2024). Namun dia belum bisa bermain karena proses naturalisasinya belum selesai, lanjutnya. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga memberikan kode di Instagram bahwa PSSI sedang fokus menyelesaikan satu pekerjaan penting dalam waktu 24 jam, yang diyakini adalah proses naturalisasi Calvin Verdonk. PSSI berusaha keras agar Verdonk bisa tampil membela timnas Indonesia. Doakan. Waktu hanya 24 jam untuk bisa menyelesaikan semuanya, ujar Arya Sinulinga. Dengan semangat dan kerja keras yang ditunjukkan oleh PSSI, besar harapan Calvin Verdonk bisa segera bergabung dan memperkuat timnas Indonesia. Semoga semuanya berjalan lancar dan kita bisa melihat Verdonk beraksi di lapangan secepatnya.